Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Lahea dari kelas 4 BKBG dan saat ini saya akan membawakan materi entrepreneurship yang membahas tentang mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Dosen pengajar IR Kris Hombokau MT IPM. Kita akan masuk pada pendahuluan atau latar belakang. Distribusi kekuasaan terjadi secara berjenjang dan mencerminkan penjenjangan organisasi dari tingkat paling tinggi ke tingkat paling rendah. Masing-masing tingkat memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun terangkai dalam satu sistem jaringan organisasi yang saling melengkapi dan membutuhkan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara bersama. Kita masuk pada manajemen dan organisasi usaha. Perencanaan fungsi ini merupakan langkah awal daripada fungsi manajemen yang lain. Perencanaan mempunyai beberapa bentuk, yaitu sasaran, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, dan program. Berikutnya, informasi pasar. Menggali sumber informasi pasar merupakan aspek penting dalam analisis marketing. Pasalnya, informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi sebuah perusahaan guna melihat peluang usaha yang cocok untuk ditawarkan kepada target konsumennya. Berikutnya, memahami pesaing. Yang pertama, pesaing langsung. Jenis yang pertama ini adalah pesaing usaha langsung. Pihak eksternal ini akan agresif menawarkan produk atau layanan yang mirip untuk target pasar yang sama. Yang kedua, pesaing tidak langsung. Pesaing usaha tidak langsung merupakan pihak yang menawarkan produk ke segmen pasar berbeda, tetapi memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar mirip dengan perusahaan. Dan yang ketiga, pesaing masa depan. Jenis pesaing usaha yang terakhir adalah pihak potensial masuk ke pasar atau bisa disebutkan sebagai pesaing usaha masa depan. Kompetitor jenis ini biasanya menunggu waktu yang tepat untuk memasuki pasar. Yang keempat, bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Hal ini berarti bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Yang kelima, mengembangkan rencana penjualan. Tetapkan tujuan yang jelas. Tujuan pemasaran dan penjualan Anda harus terstruktur dan spesifik. Contoh tujuan yang terstruktur atau terukur adalah tujuan akuisisi pelanggan, penetrasi layanan atau produk, perluasan pangsa pasar, target pendapatan. Berikutnya, lakukan riset pasar. Lakukan analisis menyeluruh terhadap target pasar Anda. Ini akan membantu Anda untuk mengetahui detail penting seperti preferensi pelanggan, kebutuhan, demografi, dan landscape persaingan. Dan yang terakhir, memilih lokasi bisnis. Memilih tempat usaha yang strategis dengan 6 pertimbangan berikut. 1. Perhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Yang kedua, amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Yang ketiga, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Yang keempat, sesuaikan dengan budget. Yang kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Dan yang keenam, cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Ya, sekian dari saya, Kesha Lahea. Terima kasih.